Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Firman-Nya berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hiduplah dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang benar adalah orang yang mempunyai integritas tinggi dan orang yang takut akan Tuhan, bagaimanapun situasi dan kondisi. Artinya saudara-saudara, orang benar adalah orang yang menjauhi segala bentuk-bentuk kejahatan dan kebohongan dari kehidupannya. Saudara yang terkasih, semua orang pasti ingin hidupnya diberkati, rumah tangganya diberkati, studinya diberkati, usaha atau bisnisnya pun diberkati. Segala-galanya saudara-saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kuncinya. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidupnya benar, saudara-saudara. Bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkannya. Itu makanya dalam Mazmur 37 yang ke-23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih, mengapa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar? Karena kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukankah dikatakan saudara-saudara dalam Yohanes 14 yang ke-6a? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life." Sebenarnya saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus secara de jure beroleh status sebagai orang benar. Kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus di Kalvari. Dengan kata lain, kita diberi status sebagai orang benar semata-mata hanya dikarenakan oleh iman. Karena itu saudara-saudara, Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi kita harus benar-benar bertumbuh dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Perlu kita ingat saudara-saudara, bahwa apapun yang kita perbuat di dalam hidup ini akan berdampak bagi anak cucu kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Olehnya janganlah kita berpikir bahwa apa yang kita perbuat saudara-saudara hanya berdampak bagi hidup kita saja. Masa depan anak cucu kita dipengaruhi oleh apa yang kita perbuat saat ini. Bila kita hidup benar dan setia di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan berkat itu akan turun sampai kepada anak cucu kita. Namun sebaliknya saudara-saudara, bila kita tidak hidup benar, tidak hidup dalam kebenaran, dan menyimpang dari jalan Tuhan, maka saudara-saudara, kutuk ada di hadapan kita, dan kutuk itu juga mengalir kepada anak cucu.
Luar biasa. Bukankah dengan tegas Tuhan berkata, saudara-saudara, di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Luar biasa. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, jangan asal bertindak. Jangan asal berbicara. Perlu ada sesuatu pemahaman dan sikap kita. Think twice before speak one. Saudara yang terkasih, mana yang kita pilih? Mau membawa berkat atau kutuk bagi anak cucu kita? Pilihan ada di tangan kita, saudara-saudara. Jika kita pilih hidup benar dan setia kepada Tuhan, maka kita akan membawa berkat bagi anak cucu kita. Daud telah menyaksikannya, saudara-saudara, seumur hidupnya. Ia tidak pernah melihat orang yang hidupnya benar dan setia di dalam Tuhan, hidupnya meminta-minta dan terlunta-lunta. Bahkan anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, menjadi orang benar di hadapan Tuhan bukanlah merupakan suatu pilihan populer di dunia ini. Ini realita. Manusia lebih cenderung untuk bisa diterima oleh lingkungannya walaupun harus menempuh cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harta, kekayaan, posisi, dan jabatan menjadi hal yang dikejar-kejar untuk dapat menjamin masa depan mereka. Berbagai kompromi dilakukan untuk dapat menggapai apa yang mereka impikan. Padahal impian itu sebenarnya abstrak. Tidak itu yang paling benar. Kalau kita mau membawa dampak positif kepada anak cucu kita, yaitu berkat Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini, sapaan firman Tuhan saat ini mengajak kita, hiduplah dalam kebenaran dan setialah kepada Tuhan. Berkat akan menjadi milik kita sampai kepada anak cucu kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, Tuhan, yang mengajarkan kami agar hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memanggil berkat-berkat terjadi di dalam kehidupan kami. Tidak hanya dalam kehidupan kami, tetapi sampai kepada anak cucu kami. Sebaliknya kebenaran firman-Mu mengingatkan kami ketika kami bertindak di dalam ketidakbenaran, kutuklah yang akan menimpa hidup kami sampai kepada anak cucu kami. Tuhan Yesus, mari Kau meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, sehingga setiap para pendengar dimanapun berada semakin dipulihkan, semakin disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi di dalam kehidupannya, di dalam kebenaran dan ketulusan. Tuhan Yesus, izinkan para pendengar dimanapun berada, ketika mereka lemah Engkau berikan kekuatan, ketika mereka sakit Tuhan Yesus, mari Engkau berikan kesembuhan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka, berikan Tuhan kepintaran dan kesehatan. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon. Terkhusus Tuhan, pada saat ini hamba memohon Engkau menjamah seorang anak yang tergeletak di rumah sakit dikarenakan sakit penyakit Tuhan, yang bernama Abraham. Tuhan, ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan menjamah dia, kesembuhan pasti akan terjadi.
Jangan biarkan Tuhan orang tuanya dikuasai kebimbang raguan terhadap kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap pendengar. Ketika mereka belum mempunyai momongan, Engkau berikan momongan. Ketika mereka belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Ketika mereka, Tuhan Yesus, belum mempunyai jodoh, mari Engkau berikan jodoh yang terbaik. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.